pada acara ini, acara silaturahmi sekaligus acara ulang tahun Paguyuban Nusantara Baru Cermin Dunia Indonesia Raya yang ke-7. Dan saya selaku pembina Dewan Pimpinan Nasional Paguyuban Nusantara Baru Cermin Dunia Indonesia Raya selamat datang kepada seluruh undangan dan seluruh jajaran Paguyuban Nusantara Baru Cermin Dunia Indonesia Raya. Untuk itu saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Mengingat kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan, sehingga menggugah saya selaku anak bangsa untuk mengungkapkan segala perasaan yang ada dalam pikiran dan perasaan saya selama ini. Sudah saatnya lah saya berbicara dari hati yang paling dalam kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air menjelang pesta demokrasi yang sudah semakin mendekat, yaitu Pesta Demokrasi tahun 2009. Tentu banyak yang berharap proses tersebut akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang akan membawa bangsa dan negara ini ke taraf hidup yang lebih baik. Rugilah bangsa ini jika pemilu yang didanai uang rakyat ini justru akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang menindas rakyat, pemimpin yang menjadi kapitalis di negeri ini, yang membangun kebahagiaan dan menimbun kekayaan di atas penderitaan rakyat banyak, yang hanya mementingkan kelompok dan golongan-golongan tertentu saja. Justru inilah yang tengah dihadapi oleh sistem pemilu Indonesia. Para penyelenggara pemilu, kontestan pemilu merasa khawatir dibayang-bayangi tingkat golput yang meningkat. Ini bukanlah isapan jempol belaka, tetapi fakta yang harus dicarikan jalan solusinya. Coba kita lihat hasil pilkada yang menelan biaya miliaran itu. Angka golput semakin besar, bahkan mengalahkan pemenang pilkada itu sendiri. Berdasarkan catatan Lembaga Survei Indonesia, jumlah pemilih golput dalam Pilgub Sumatera Utara sekitar 41%. Rakyat tidak ikut memilih. Dalam pilkada Jawa Barat hanya diikuti 65%. Rakyat hanya, ini berarti golput sebesar 35%. Selanjutnya pada Pilgub DKI Jakarta terdapat 39,2% masyarakat golput. Nilai ini setara dengan 2,25 juta orang pemilih. Untuk Pilgub Jawa Tengah, angka golput tinggi mendekati 50%. Sementara tempat lain juga angka golput cukup tinggi, seperti Kalimantan Selatan 40%, Sumatera Barat 31%, Jambi 34%, Banten 40%, dan Kepulauan Riau 45%. Ini artinya bahwa saluran aspirasi politik yang ada tidak dipercaya. Mereka yang golput bukan berarti mereka apatis, tetapi karena tidak punya pilihan. Akibatnya adalah legitimasi pemimpin rendah karena tidak mempresentasikan kehendak publik. Lalu bagaimana dengan pemilu 2009 yang akan datang? Apakah ada jaminan angka golput akan merosot?
sama sekali tidak ada jaminan. Kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi kebuntuan pemilihan pemimpin melalui partai itu? Jika tidak dicarikan alternatif penyelesaiannya, maka persoalan ini akan menjadi bola salju yang kian membesar. Rendahnya partisipasi rakyat pada peredaran politik menjadi indikasi gagalnya bangunan demokrasi yang dicita-citakan. Untuk mengatasi persoalan tersebut dan untuk menjembatani aspirasi dan inspirasi rakyat Indonesia dalam kehidupan berdemokrasi serta meningkatkan partisipasi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, baik sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa dan negara, maka saya sebagai bagian dari anak bangsa ini membentuk sebuah wadah organisasi berupa paguyuban Nusantara Baru Cermin Dunia Indonesia Raya yang bukan didasari sentimen kedaerahan, agama, atau budaya tertentu, tetapi sebuah paguyuban yang didasari oleh semangat patriotisme, jiwa nasionalisme yang mengembangkan sikap toleransi atas kebinekaan atau kemajemukan yang ada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita kami, putra putri bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus cita-cita bangsa adalah bagaimana mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berbudi luhur, disegani, dikagumi di mata dunia, sehingga bangsa Indonesia betul-betul menjadi bangsa teladan bagi bangsa-bangsa lain. Untuk mencapai tujuan itu, saya menyuruhkan dan sekaligus mengajak ke semua bangsa Indonesia sesuai dengan visi-misi Paguyuban Nusantara Baru Cermin Dunia Indonesia Raya, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, yang selalu mendekatkan diri manunggal dengan Sang Pencipta. Di dalam hati sanubari manusia selalu didapatkan pancaran ilahi. Jika umat manusia menghayati kesempurnaan hidup dengan kesadaran ilahi seutuhnya, kesadaran ilahi merupakan dasar atau landasan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Perwujudan kesadaran ilahi adalah kewajiban mutlak untuk selalu melayani, mengasihi, memberi, dan menghasilkan manfaat bagi sesama agar terwujud sifat dan sikap persaudaraan antar umat manusia. Kepentingan umum umat manusia sebagai saudara berada di atas kepentingan pribadi, suku, agama, ras, atau golongan manapun. Ini berarti semua untuk semua, satu untuk semua, dan semua untuk satu. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran ilahi sebagai sebuah jalan, pijakan, atau landasan dasar berbangsa dan bernegara, sehingga akan tumbuh semangat kemandirian itu, semangat kebersamaan untuk selalu bergotong royong secara profesional, selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, untuk menuju kebahagiaan bangsa, kebahagiaan yang berkeadilan, dan kebahagiaan yang berkemakmuran. Untuk menjawab semua itu, siapkah kita sebagai generasi putra putri bangsa Indonesia untuk meneruskan hal tersebut? Siapkah? Siapkah? Siapkah putra putri bangsa Indonesia untuk menuju kesempurnaan hidup? Siap!
Siapkah putra putri bangsa Indonesia berinteraksi dengan Tuhanmu dan berinteraksi dengan sesama saudaramu secara jujur? Dalam pengabdiannya kepada Ibu Indonesia, dalam menjalankan kewajibannya sebagai patriot, maka putra putri Indonesia harus mempersembahkan dengan iman yang besar dan hati yang ridho dalam segala pengorbanan, walaupun bagaimana juga pahitnya dan bagaimana juga getirnya. Selama putra putri Indonesia belum cukup mempunyai kekuatan bersenyum manakala Ibu Indonesia meminta kebesaran iman dan keridoan hati atas pengorbanan yang sepahit-pahitnya dan segetir-getirnya. Selama itu maka mereka pun belum cukup kekuatan menerima hadiah yang mereka inginkan. Selama mereka belum kuat memikul susah, selama itu mereka belum kuat memikul senang. Dari pengorbanan-pengorbanan hari sekaranglah maka hari kemudian akan terjadi. Dari pengorbanan-pengorbanan hari sekarang itulah maka hari Indonesia baru akan lahir, lebih besar, lebih mulia daripada Indonesia sekarang, lebih mulia daripada Indonesia dahulu. Karenanya putra putri Indonesia, bekerja dan jangan putus asa. Sebagai tanda hidup dan tanda sadar, sebagai tanda bahwa fajar memang sudah menyingsing, maka di mana-mana terdengarlah semboyan bekerja. Di mana-mana asiklah barisan-barisan kita memperkuat diri masing-masing, menggabungkan diri satu sama lainnya. Dengan sesungguhnya dia adalah alasan buat berkecil hati, dia adalah layaknya buat berputus asa. Bahkan makin kencanglah rasanya darah kita berjalan, dan makin hangatlah pukulan hati kita kalau kita menengok fajar ini. Maju, terus maju, dengan tidak mundur selangkah, tidak bergeser sejari, maju terus, maju ke arah keselamatan. Begitulah jalannya pergerakan kita, dengan kepercayaan yang sepenuh-penuhnya akan jayanya hari kemudian, dengan yakin bahwa saatnya datang matahari itu terbit. Ayo saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, marilah berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, berjuanglah untuk kemenangan. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapapun menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli asal bangsa Indonesia dari manapun, akan digiling dan digilas oleh sejarah. Kita bangsa yang tangguh dan profesional, dengan semangat dan berkobar dan jiwa satria sejati. Kobarkanlah semangat itu, bangkitlah menuju masa depanmu, songsonglah hari esok demi bangsa dan negara menuju keselamatan. Dan saya di sini berbicara sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara diri sebagai presiden pemimpin besar revolusi yang belum terjadi. Maka kita mengajak segenap putra putri bangsa generasi penerus untuk bersama berjuang untuk menegakkan kebenaran di bumi pertiwi Indonesia. Wujudkanlah kemerdekaan sejati, karena ini belum berakhir.
mengingat dan memperhatikan kondisi tersebut, serta dengan saudara-saudaraku, saya kira maka dengan segala kerendah hati di hadapan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada hari ini tanggal 24 Desember tahun 2008 bertempat di Gedung Geraha Nusantara, Provinsi Lampung. Saya siap menerima amanat rakyat untuk menuju RI 1 tahun 2009. Maka dari itu, di sini saya akan berbicara. Rusaknya hak moral bangsa kita akan permasalahan kita tuntas. Ini ulah daripada penjajah yang tidak puas-puasnya untuk merusak bangsa-bangsa lain. Ini adalah perbuatan daripada nekolin, kolonialisme, dan kapitalis. Sekarang berubah menjadi neokolonialisme, maka dari penjajahan kita hancurkan. Kita ganyang kapitalis. Kapitalis sudah berubah meracuni otak bangsa kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi penerus untuk berjuang dan mengingatkan jangan sampai terjebak pada kapitalis. Putuskan kemerdekaan yang sejati, putuskan rantai penindasan itu. Mulai saat sekarang bahwa saya akan maju pada tahun 2009 sebagai RI 1. Dan jelas semua ini dan sekutunya. Saya single fighter untuk nantang Amerika dan sekutu. Saya ngajak perdamaian dunia, bukan saya ingin ngajak peperangan. Kalau mengajak peperangan single fighter, tidak sama bangun rakyat Indonesia. Betul. Dan saya siap sebagai tumbalnya bangsa Indonesia, bukan tumbalnya para penjajah kulit putih. Tanpa saya didukung dengan saudara-saudaraku untuk berjuang mewujudkan kebenaran yang hakiki, tidak ada arti apa-apa. Maka saya minta segenap putra putri bangsa dan setanah air, khususnya yang di Sumatera dan daerah lain, segera merapatkan diri untuk berbicara masa depan bangsa lebih mulia. Dan semua paradigma kita rubah. Kita tunjukkan konsep NKRI asli, bukan konsepnya para kelompok kapitalis dan konsep daripada kebarat-baratan. Saya minta dukungan dari para sesepuh, bini sepuh. Tolong berilah kesemangatan para pemuda generasi penerus bangsa. Karena mayoritas 99,02% bangsa kita yang otak sudah kotor, yang lupa dengan sambuliknya. Kapital adalah segala-galanya. manusia yang bersih. Mudah-mudahan yang ada di sini tidak tergolong otak koreng yang dijidat, dibadut, kepala isinya cuma kapital, buat duit. Semangat juang sangat menipis. Ini ulah daripada para penjajah. Bagaimana untuk bisa menjajah Indonesia? Bangsa kita dinakubukan, dikasih makan keju, dimanjakan untuk memaksakan semangat juang. Berhasil para kelompok-kelompok penjajah yang sudah memporak-porandakan bangsa kita. Dari mulai pendidikannya dirusak, adat budaya dirusak, pangannya dirusak,
dari obat-obatannya. Sudah cukuplah untuk tahun 2000 ini. Mudah-mudahan bangsa Indonesia selamat dari rekaman-rekaman orang tidak bertanggung jawab, dan wujudkan bahwa di Indonesia ini adalah surga. Di Indonesia ini adalah surga. Kenapa bangsa kita sendiri di surga tidak betah? Dan rusaknya para pemimpin-pemimpin karena sudah diracuni dengan otak-otak para penjajah. Salah kalian semua. Kenapa Anda memilih pemimpin yang tidak jelas? Dari mulai Soeharto sampai SBY tidak ada yang jelas pemimpin itu. Jangan Anda mengeluh, karena Anda sudah klaim mencari calon pemimpin untuk sebagai panutan. Mari kita sama-sama wujudkan, mudah-mudahan presiden yang ke-7 ini tidak salah pilih rakyat. Untuk itu saya serukan kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita berjuang bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bergotong royonglah sebagai jati diri bangsa yang sebenarnya. Itu tadi yang bisa saya berikan kepada putra-putri pada jajaran Arbaru cermin dunia Indonesia Raya. Jangan putus asa dan terus berjuang, maju terus tanpa pantang mundur. Dalam perjalanan saya berjuang ini bukan cukup 1 tahun, 2 tahun, hampir 20 tahun saya berjuang. Terima kasih dengan putra-putra terbaik Sumatera Lampung ini yang sudah membangkitkan semangat untuk terus menuju pada tahun 2009. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka!